Film diawali dengan menunjukkan latar tempat dan suasana di kota Paris, Prancis setelah Perang Dunia Pertama di sebuah keramaian stasiun. Kemudian scene berpindah pada tokoh utama kita, seorang anak yang sedang memperhatikan sesuatu. Anak itu seperti mengincar sesuatu pada salah satu kedai di sana. Kedai yang dijaga oleh seorang kakek tua. Terlihat anak itu mengendap-endap seolah ingin mengambil sesuatu dari kedai itu secara diam-diam. Got you at last. Not the first time. Usahanya sia-sia. Ia tertangkap oleh Pak Tua itu, dan ternyata sejak dia mengintai, Pak Tua itu sudah menyadari keberadaannya. Dan rupanya anak itu sudah berulang kali melakukan hal tersebut, mencuri benda dari sebuah kedai mainan. Kakek tua itu pun menggeledahnya, meminta anak itu untuk mengeluarkan apa yang telah dia ambil selama ini. Sebuah buku catatan yang berada di antara barang-barang penggeledahan menarik perhatian kakek George. Ia kemudian mengambilnya, membuka buku itu. Sebenarnya buku itu bukan barang curian. Itu memang benar-benar milik sang anak. Namun, dengan acuh kakek itu pun tetap membuka buku itu. Tetapi tidak lama, raut mukanya berubah terkejut. Ia terkejut melihat sesuatu yang tidak asing tergambar pada buku itu. Karena semakin penasaran, Pak Tua itu pun membuka satu persatu lembaran buku. Hingga pada akhirnya raut mukanya berubah ketakutan. Ia ketakutan setelah melihat suatu gambar yang ia sebut sebagai hantu. Ghosts. Entah mengapa, tanpa alasan yang jelas, kakek tua itu pun menyita buku itu. Anak itu memberontak. Kakek George yang merasa terancam berteriak. Dan terjadilah Do you hear an atrocity? Stop that! Setelah peristiwa itu, tokoh utama kita, Hugo Cabret panggilnya, atau biasa dipanggil Hugo. Demi melupakan peristiwa itu, ia melanjutkan kegiatannya sehari-hari. Ia tinggal di dalam menara jam besar stasiun. Ia juga bekerja di sana. Bekerja merawat dan memperbaiki jam besar agar berfungsi dengan baik setiap hari. Hugo adalah anak yang pintar. Itu terlihat pada saat dia melakukan pekerjaannya. Anak itu terlihat sangat lihai dalam memperbaiki sebuah mesin. Selain itu, digambarkan anak itu memiliki cara unik untuk belajar. Di samping pekerjaannya merawat jam besar, anak itu juga gemar memperhatikan lingkungan sekitar, mempelajari sesuatu dari sana, dan menjadikannya sebuah hiburan. Apologies. Kemudian sore harinya, ketika Hugo kembali menemui kakek George, anak itu memasang muka penuh amarah. Ia ingin bukunya itu kembali. Namun entah mengapa kakek tua yang sedang menutup kedainya itu bersikeras menyita buku catatan itu. Namun Hugo akan melakukan segala cara untuk mendapatkan buku itu. Anak itu pun kemudian mengikuti sang kakek yang sedang dalam perjalanan pulang. Namun usahanya terhenti
Usahanya terhenti setelah dia bertemu seorang gadis cantik dan ramah. Isabel panggilnya. Dia adalah anak angkat dari kakek George. Dia mengira Hugo adalah anak nakal yang biasanya suka mencuri. Dan dia mengira Hugo akan melakukan hal yang tidak baik pada kakek George. Akan tetapi setelah sedikit penjelasan dari Hugo, gadis itu mengerti. Dia berjanji akan berbicara dengan kakek George dan mengambilkan buku catatan itu untuk Hugo. Dan dari situlah sebuah petualangan dimulai. Scene pun berganti pada Hugo yang sedang bersedih. Anak itu bersedih, merasa gelisah akan keadaan bukunya. Buku yang baginya adalah sesuatu yang menggambarkan sebuah kenangan indah. Kenangan sebuah kebersamaan seorang ayah dan putranya. Lalu kita dibawa pada kenangan itu. Ketika ayah Hugo ingin menunjukkan sesuatu yang ia bawa dari tempat kerjanya. What is it? It's called an automaton. An automaton? This one can write. Ya, itulah sang hantu. Sebuah mesin humanoid bertenaga jam yang katanya dapat menulis sebuah rahasia. Dan mereka memanggilnya automaton. Mesin itu agak sedikit rusak. Maka dari itu perlu sedikit perbaikan. Sehingga setiap harinya anak dan ayah itu mewarnai kebersamaan mereka dengan memperbaiki mesin itu. Dan rupanya ayah Hugo selalu menulis dan menggambar apa yang telah mereka kerjakan pada buku catatan itu. Mungkin itulah mengapa buku catatan itu sangat berharga bagi Hugo. Cerita kenangan itu pun berlanjut hingga pada suatu hari ketika Hugo menunggu sang ayah kembali dari pekerjaannya sambil memperbaiki mesin itu, pamannya datang. There was a fire. Your father's dead. Pack your things, quickly. You're coming with me. Paman Hugo bernama Cloud itu membawa sebuah kabar buruk. Ayah Hugo meninggal. Ia tewas di tempat kerja. Terjadi sebuah ledakan di museum. Dan ayah Hugo tewas di tempat. Mulai dari hari itulah Hugo menjadi seorang yatim piatu. Kemudian secara terpaksa ia harus tinggal bersama pamannya. Tetapi paman Hugo bukanlah orang yang baik. Ia gemar mabuk-mabukan dan sering meninggalkan Hugo sendirian. Selain itu, ia tidak memiliki tempat tinggal. Maka dari itulah ia mengajak Hugo tinggal di tempat kerjanya, di menara jam besar stasiun. Hingga pada suatu hari pamannya pergi. Ia pergi entah kemana dan tak pernah kembali. Dan yang pasti saat itu Hugo benar-benar dalam kesendirian. Kembali lagi pada timeline utama. Keesokan harinya Hugo kembali menemui kakek George. Masih dengan hal yang sama, dengan suara yang lantang dan jengkel. Anak itu meminta bukunya itu kembali. Sang kakek kemudian mengeluarkan sesuatu. Sebuah sapu tangan yang berisi abu sisa pembakaran. Ya, kakek itu berkata bahwa dia sudah membakar buku itu. Hugo yang polos memasang wajah kecewa. Nafasnya mulai terseduh-seduh. Lalu ia menangis dan berlari entah kemana. Terlihat anak itu benar-benar sangat kecewa. Sorry. Pelariannya terhenti setelah ia secara tidak sengaja menabrak Isabel. Gadis itu ternyata juga sering pergi stasiun untuk menemui sang kakek. Gadis baik itu kemudian mengusap air mata Hugo. Lalu untuk menghiburnya, ia mengajak Hugo ke sebuah tempat yang Isabel katakan di mana terkumpulnya seluruh negeri dongeng. This is the most wonderful place on earth. It's Neverland and Oz and Treasure Island.
Inilah tempat itu. Sebuah perpustakaan di mana Isabel biasanya menghabiskan waktu untuk membaca. Perbincangan pun terjadi di sana. Isabel menjelaskan bahwa bukunya tidak dibakar. Ia hanya dibodohi oleh sang kakek. Ia dibodohi agar tidak mengganggu pekerjaan kakek George. Dengan penuh keheranan, Hugo bertanya-tanya, mengapa sang kakek melakukan itu sampai sejauh ini? Ada apa dengan buku catatan itu dan hubungannya dengan sang kakek? Isabel yang juga tidak tahu kemudian menyarankan Hugo untuk kembali menemui sang kakek dan menanyakan kembali di mana bukunya. I'll help you if I can. I think you should stand up to him and don't tell him we talked. Be steadfast. Lagi-lagi scene berganti pada Hugo yang kembali di kedai kakek George. Masih dengan perasaan yang marah dan kecewa, kali ini dia memberanikan diri, berdiri mematung di depan sang kakek, tidak mempedulikan apa yang kakek itu katakan. Berharap kakek itu muak dan memberikan bukunya. Kakek tua itu pun akhirnya muak. Lalu ia mengeluarkan sebuah mainan rusak. Ia membuat kesepakatan dengan Hugo. Hugo dapat mendapatkan bukunya kembali, tetapi harus bekerja dengan kakek George pada jangka waktu tertentu. Hugo pun setuju, tetapi untuk menguji kemampuannya, sang kakek meminta Hugo memperbaiki mainan rusak yang ia keluarkan. Tentu itu hal yang mudah bagi Hugo. Hanya dalam hitungan detik, mainan itu berfungsi dengan baik. Dan sejak saat itu, ia bekerja di kedai kakek George demi mendapatkan sang buku. Waktu pun berlalu. Setelah beberapa hari ia bekerja dengan kakek George, Hugo menjadi semakin dekat dengan Isabel. Di sela pekerjaannya di kedai itu, ia sering bermain dengannya. Mereka menghabiskan waktu bersama di perpustakaan, berbincang mengenai buku-buku, kisah hidup, dan penulis-penulis hebat pada zamannya. Lalu perbincangan pun berlanjut pada sebuah film, di mana pada masa itu film masih menjadi hal yang baru. Suatu karya di mana seseorang tidak hanya mengetahui sebuah cerita hanya melalui tulisan, suatu yang membuat sebuah imajinasi menjadi sebuah kenyataan, ucap Hugo dengan penuh kebanggaan. Namun Isabel belum pernah melihat sebuah film. Kakek George selalu tidak mengizinkanku melihat sebuah film, ujar Isabel. Karena itulah, Hugo pun mengajak Isabel pergi ke sebuah tempat di mana banyak orang berkumpul untuk melihat sebuah film. Do you want to have an adventure? We could get into trouble. Setelah kembali dari tempat itu, di tengah perbincangan yang menyenangkan, Hugo melihat suatu benda terkalung pada leher Isabel. Suatu yang selama ini Hugo cari. Sebuah kunci berbentuk hati. Kemudian Hugo secepatnya mengajak Isabel ke tempat tinggalnya di menara jam besar untuk menunjukkan apa maksud semua itu. What is that? Ya, itulah dia. Sebuah komponen yang selama ini menjadi lubang teka-teki automaton. Sebuah kunci pemantik yang hilang, yang menjadi alasan mengapa automaton selama ini tidak bekerja. Dengan semangat dan gairah kegembiraan, mereka pun memasang komponen pada mesin itu. Memutar kunci itu
Dan kemudian That's the movie my father saw. walaupun sempat terhenti dan mengecewakan Hugo, mesin itu tetap menyelesaikan pekerjaannya. Mesin yang disebut automaton itu tidak hanya menulis, bahkan sebagian besar pekerjaannya adalah menggambar sesuatu yang Hugo sebut sebagai film favorit ayahnya. Namun rasa heran mereka tidak sampai di situ. Keheranan mereka bertambah ketika mesin itu juga menuliskan nama kakek George. Dengan rasa keheranan, mereka menatap mata satu sama lain dan bergegas ke rumah kakek George untuk mencari sebuah penjelasan. Sampainya di rumah kakek George, mereka hanya bertemu Mama John. Ya, inilah Mama John, ibu angkat Isabel sekaligus istri dari kakek George. Lalu Hugo menjelaskan kedatangannya. Anak itu kemudian menyerahkan kertas yang telah digambar oleh automaton. Tapi kemudian ekspresi Mama John seketika berubah. Ia ketakutan seolah hal buruk akan terjadi setelah melihat gambar itu. Kemudian Mama John menyuruh Hugo segera pergi. Menyuruh anak itu pergi sebelum kakek George datang. Tetapi ketika Mama John akan membuka pintu depan rumah, ia melihat kakek George sudah berada di sana. It's Papa George. He can't know you're here. Mereka pun panik. Mama John menyuruh anak itu segera bersembunyi. Di tengah kepanikan yang sudah mereda, ketika mereka sedang bersembunyi di sebuah kamar, pikiran mereka pun teralihkan pada buku catatan. Isabel berkata bahwa dia sudah menggeledah ruangan ini. Tapi Hugo yang merasa ini adalah sebuah kesempatan memaksa untuk menggeledah kembali ruangan itu. Penggeledahan pun dimulai. Di tengah penggeledahan tersebut, perhatian Hugo pun teralihkan pada sebuah laci bagian atas lemari. Kemudian Hugo pun meminta Isabel yang lebih tinggi untuk meraih laci itu. Namun ketika laci tersebut sudah berhasil diambil, sesuatu pun terjadi. Entah apa arti semua gambar pada kertas itu, tapi itu benar-benar membuat kakek George marah. Suasana seketika hening dicampur dengan kemarahan kakek George. Aku sudah membantumu, tapi mengapa kau melakukan semua ini? Ucap kakek George dengan penuh kebencian kepada Hugo. Tidak ingin memperbesar masalah, Hugo pun pergi. Rasa penasaran mereka tidak hanya sampai di situ. Petualangan mereka pun berlanjut. Keesokan harinya, mereka pergi ke perpustakaan Akademi Film, sebuah tempat di mana segala hal tentang film terarsip dan terkumpul di sana. Kemudian mereka mengambil sebuah buku mengenai sejarah sebuah film. Dengan asyik mereka pun membaca buku itu. In 1895, one of the very first films ever shown was called When the train came speeding toward the screen, because they thought they were in danger. The filmmaker, George Méliès. Namun tidak lama kemudian, keasikan mereka pun terhenti. Sebuah fakta mengejutkan tertulis pada buku itu. Fakta mengenai sebuah harta karun yang terpendam. Fakta mengenai kakek George sebagai salah satu jajaran orang-orang hebat membuat film pertama. Seseorang yang percaya bahwa sebuah film memiliki kekuatan. Sebuah film memiliki kekuatan menghidupkan imajinasi. Sebuah film memiliki kekuatan menggambarkan sebuah mimpi.
Itulah yang tertulis pada buku itu. Tidak lama, perbincangan mereka pun terhenti ketika seorang pustakawan menghampiri mereka. Dialah Rene Hubbard, sang penulis buku yang mereka baca. Sempat terjadi sedikit perdebatan karena Isabel merasa ada sedikit informasi yang salah pada tulisan buku itu. Tetapi setelahnya, kedua anak itu diajak ke sebuah ruangan yang bisa dibilang surganya film, tempat koleksi alat perfilman klasik, properti, bahkan rekaman sebuah film. Come with me. And this is one of his actual cameras. This is a handbill from his stage act. He began on the stage. Look how happy he is. Scene pun berganti setelah menguak misteri dan fakta yang mengejutkan. Kedua anak itu bersantai di jam menara besar. Seperti layaknya bocil pada umumnya, mereka berbincang tentang banyak hal. Tentang kakek George, tentang tujuan hidup, hingga rencana mereka untuk membawa sang paman penulis, Rene Hubbard, ke rumah kakek George. Ya, Hugo memiliki tekad yang besar untuk menguak fakta itu. Sekaligus, ia ingin meminta maaf kepada kakek George dengan menunjukkan sebuah kenangan masa kejayaan. Keesokan harinya, ketika Hugo dan sang paman penulis tiba di rumah kakek George, kedatangan mereka sempat ditolak oleh Mama Jane. Mama Jane takut kedatangan Hugo akan memperburuk kondisi kakek George. Ya, setelah peristiwa jatuhnya laci pada hari itu, kondisi kakek George memburuk. Namun, dengan sedikit pujian kata-kata dari sang paman penulis, akhirnya Mama Jane pun luluh. Sebuah pujian yang sekaligus mengungkap fakta mengenai Mama Jane. Ya, Mama Jane adalah seorang aktris, seorang pemeran yang hampir ada di setiap film kakek George. Sebuah fakta yang membuat Mama Jane tersipu malu dan akhirnya menerima kedatangan mereka. Kegiatan pun berganti. Mereka bersiap merapikan ruangan. Mereka akan melihat, menyaksikan film-film karya kakek George. Sebuah mahakarya yang selama ini terkubur. Sebuah mahakarya yang mengingatkan Mama Jane akan kecantikan masa kejayaan. It's in color. But You were beautiful. She still is. Keseruan mereka pun terhenti. Suasana menjadi agak sedikit tegang akan kedatangan kakek George. Terlihat kakek itu benar-benar dalam kondisi yang tidak baik. Namun ternyata kakek George tidak marah. Kakek itu kemudian berusaha berjalan menuju bangku, duduk di sana, dan kemudian menceritakan kisahnya. Started out as a magician. With machines, I had my own workshop at the theatre where I could invent new illusions. One night, Mama Jeanne and I went to visit a traveling circus. Something wonderful. It will terrify you, sir, madam. The Lumiere brothers had invented the movies. In the end, I built my own camera, using leftover pieces from the automaton, so we could build our own movie studio. Excellent. I wrote, designed, directed, and acted in hundreds of movies. But then the war came, and youth and hope were at an end. The world had no time for magic tricks and movie shows. The returning soldiers, having seen so much of reality, were bored by my films. With a little money I had from selling my films, I bought the toy booth, and there I have remained. The only thing I couldn't bring myself to destroy was my beloved automaton. Itulah kisahnya. Dimulai dari seorang pesulap jalanan yang gemar bergelut dengan mesin, kakek George menampilkan kemampuan sulapnya dengan alat-alat sulap yang ia buat sendiri. Berjuang bersama Mama Jane hingga menjadi pesulap sukses yang memiliki panggung sulap mereka sendiri. Dan pada suatu waktu di tengah keramaian pameran,
ia menemukan sebuah harta karun, sesuatu yang membawa seorang George Méliès menjadi seorang legendaris filmmaker. Dari membuat sebuah kamera proyektornya sendiri hingga membangun tempat studio, dia menulis, mendesain, mengarahkan, hingga memerankan film-filmnya itu. Namun tidak lama kejayaan itu runtuh. Kekejaman perang memaksa kejayaan itu untuk runtuh, memaksa kakek George untuk meninggalkan dan merelakan semua karyanya. Orang-orang sudah tidak peduli dengan hiburan. Semua sudah terpukul oleh kenyataan. Bahkan kematian menjadi suatu hal kebiasaan. Masa yang kelam yang semoga saja tidak terulang, ucap sang kakek dengan nada penuh kesedihan. Hanya otomatonlah harapannya, suatu mesin yang sempat ia buat di tengah kesibukannya membuat film, berharap orang-orang akan kembali ingat akan karya-karyanya. Setelah kakek George bercerita, secara tiba-tiba Hugo bergegas pergi. Ia ingin membawa otomaton itu ke hadapan kakek George, berharap dengan itu kondisi kakek George membaik, berharap kakek George mau berusaha untuk membuka masa kejayaan itu kembali. Sempat terhambat karena Inspektur Gustav, si inspektur yang bertugas menangkap anak-anak yatim piatu itu, mengetahui keberadaan Hugo. Terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Bahkan Hugo hampir tertabrak kereta setelah mengambil otomaton yang sempat jatuh karena peristiwa itu. Hingga pada akhirnya kakek George pun datang. Lalu ia menolong Hugo dari sekapan Inspektur Gustav. Dan untuk pertama kalinya sejak masa kejayaannya, ia melihat otomaton, sebuah mesin yang telah menguak sebuah misteri besar. Sebuah mesin yang telah membawa masa kejayaan kakek George itu kembali. Ia memeluk mesin itu, dan pada akhirnya For years, most of his films were thought to be lost. And the newest member of the Film Academy faculty... Ladies and gentlemen, I am standing before you tonight because of one very brave young man who saw a broken machine, and against all odds, he fixed it. It was the kindest magic trick that ever I've seen. My friends, and now, I address you all tonight as you truly are. Mermaids, travelers, adventurers, magicians, wizards. Come and dream with me. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.